Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video yang kedua ya. Jadi ini merupakan materi terakhir kita ya, yaitu molecular basis of inheritance. Jadi ini cerita eh, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama adalah bisa kita lihat di slide berikut. Sebentar. Ya. Jadi untuk materi ini yang pertama kita pelajari adalah bahwa DNA itu merupakan materi genetik. Kemudian yang kedua, bagaimana DNA itu mengalami replikasi. Dan yang ketiga adalah from DNA to protein. Artinya from gene to gene expression. Jadi kalau kita apa namanya bicara terkait gene, maka tentu kita secara otomatis bicara terkait DNA yang merupakan eh, apa namanya pengkode yang kode untuk mensintesis suatu protein. Ya. Dan sumbernya yang bisa kita lihat di sini eh, ada dua. Yang pertama Campbell dan yang kedua Campbell Biology. Yang kedua adalah buku dari Alberts, yaitu Molecular Biology of the Cell. Oke, kita coba apa namanya kupas satu persatu. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Kita langsung ke sini. Di sini sebenarnya juga kita sudah jelaskan, tapi apa namanya kita tidak apa-apa lah review sebentar, yaitu terkait dengan ukuran saja. Ya, jadi ukuran satu kromatid ini, ya, satu kromosom, lebarnya itu kira-kira 700 nanometer, jadi sangat-sangat kecil sekali sebenarnya. Nah, kalau dua berarti ya 1500, 1400 di satu pasang kromosom ini. Nah, saya kira ini aja untuk informasi apa namanya terkait slide ini. Kita coba lihat di slide berikutnya. Ini juga kita sudah pelajari sebenarnya di apa namanya di video sebelumnya dan juga sama ya apa namanya gambar yang ditampilkan di sini mulai kromosom sampai tingkat gene atau DNA di sini. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa terkait dengan ikatan. Nah, ini jadi fokus di sini ya, fokus di sini karena yang namanya DNA itu selalu berpasangan ya. Artinya apa? Kalau T pasangan dengan A, kalau G dengan C, sebaliknya C dengan G, kemudian A dengan T. Ya memang A, T, G, C itu aja memang, tapi memang pasangannya itu tidak akan pernah eh, salah gitu ya. Nah, yang ditekankan di sini adalah ikatan yang terbentuk di antara pasangan tersebut. Ya, kalau T dan A kan ada dua pasangan di sini. Kalau G dan C kan ada tiga ikatan di sini. Nah, ini yang kita fokuskan yaitu terkait ikatan hidrogen. Ya, jadi ini yang garis titik-titik ini adalah ikatan eh, hidrogen. Jadi kalau kita lihat secara sederhana ya, GC ada tiga ikatan, kemudian AT atau TA ada dua ikatan, maka ketika kita ingin melepaskan ikatan ini, ya, maka butuh energi yang lebih banyak karena ada tiga ya, dibanding dengan ikatan yang terjadi antara T dan A. Ya, jadi seperti itu. Oke, saya kira itu ya perlu kita tekankan untuk slide ini. Kita coba di slide berikutnya. Nah, ini penting. Ya. Jadi ini penting untuk kita kupas ya. Nah, di slide ini menunjukkan ya, menunjukkan bahwa apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ini penelitian oleh ilmuwan pada zaman dahulu ya, yang disebut dengan istilah Rayleigh experiments. Nah, mereka melakukan ini sekitar tahun 1950-an. Jadi ya tergolong lama. Sebenarnya ingin menguji saja ya apakah eh, apa namanya yang
yang ter yang menjadi materi genetik. Ya. Ingat, materi genetik itu diwariskan. Ya. Eh, yang ini eksperimennya terkait dengan protein dan DNA ya. Jadi mereka label, menandai lah ya, menandai. Yang pertama itu adalah radioaktif sulfur yang di label untuk protein ini warna pink ini adalah protein yang sudah terlabeli oleh radioaktif. Ya. Kemudian yang kedua melabeli eh, apa radioaktif fosfor untuk berikatan atau untuk apa namanya, menjadi penanda pada DNA. Ya. Ya, jadi kalau yang ini itu proteinnya atau kapsul dari virus, kalau yang ini adalah DNA-nya virus. Ya, DNA-nya virus. Jadi kita ingin melihat atau mereka ingin melihat yang terwariskan ke bakteri itu apanya kan gitu ya. Ini sel bakteri, sel bakteri ya, sel bakteri. Jadi melalui eksperimen ini maka kita lihat yang terlabeli itu eh, protein atau DNA. Artinya yang masuk ke dalam tubuh bakteri itu yang biru atau yang pink. Itu aja sih sebenarnya kalau kita ingin memper, menyederhanakan ya pertanyaan. Jadi dan di sini terbukti bahwa yang masuk ke tubuh bakteri itu kan yang biru. Artinya apa kalau biru? Apa tadi? DNA-nya. Ya. Jadi bukan proteinnya. Protein tidak masuk ke bakteri protein. Ya kan? Yang masuk kan yang hitam ini. Ya DNA. Ya. Hanya saja karena ini yang DNA ini tidak dilabeli sehingga tidak kelihatan warnanya kan gitu ya. Karena ini labelnya khusus untuk protein. Gitu. Label radioaktif. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama ya sebenarnya hanya apa namanya beda model eksperimen saja. Artinya apa di sini? Artinya oh ya ini kalau tadi Hesekes, kalau yang ini adalah nama ilmunya adalah ini Frederick Frederick Griffith namanya ya. Frederick Griffith. Nah, ini mengecek atau mengkonfirmasi juga ya dengan metode yang berbeda ya. Artinya apa? Artinya eh, dia menggunakan S cell ya. Sebenarnya S cell ini bakteri ini ya. R cell juga bakteri. Bedanya kalau R itu ya, kalau R itu non virulen artinya tidak menyebabkan penyakit, tapi kalau S itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi menggunakan dua jenis bakteri yang berbeda. Nah, yang S ini virulen ya, yang S virulen, kemudian eh, dilemahkan ya, dilemahkan. Sorry, bukan dilemahkan, dimurnikannya. Jadi di dalam larutan ini ada protein, ada RNA, ada DNA, ada lipid, ada sugar. Nah, namanya isolasi. Lipid dan gulanya dihilangkan, tinggallah tiga protein, RNA, DNA. Nah, mereka ingin melihat ya mana sebenarnya di antara tiga molekul ini yang bisa masuk ke bakteri, ya, bisa masuk ke bakteri R ini. Gitu. Nah, kita bisa lihat kalau di sini ditambahkan proteinase, maka proteinnya eh, terdegradasi karena proteinase ini enzim untuk merusak protein. Berarti di sini ada DNA dan RNA yang tersisa, ya kan? Ya, ada DNA dan RNA di sini. Yang terjadi apa? Di sini muncul S cell. Nah, kalau muncul S cell apa artinya? DNA atau RNA, kan gitu ya. DNA atau RNA dari S cell masuk ke bakteri R, kemudian menyebabkan eh, bakteri S ini muncul di sini. Nah, kemudian di sini kalau ditambahkan RNA, maka yang mati, yang rusak adalah RNA-nya. Tapi di sini ada protein, ada DNA. Ya, gitu ya. Ada protein, ada DNA. Yang terjadi apa? Sama dengan yang di sini. Ya. Jadi di sini yang sama antara di sini ada RNA DNA,
Kalau di sini ada protein DNA. Ya. Bedanya apa? Atau kesamaannya apa? Ini dan ini ada DNA-nya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, mereka menambahkan DNA C. Kalau DNA C itu yang rusak apanya? DNA. Ya. DNA-nya yang rusak. Berarti di sini tersisa RNA dan protein. Nah, kalau ada RNA dan protein, apa yang terjadi? Apakah muncul S cell? Kan pertanyaannya gitu. Nah, jawabannya adalah no S cell appear. Jadi tidak ada S cell di sini. Artinya apa? Protein dan RNA tidak bisa masuk ke dalam tubuh bakteri. Ya, artinya ketika pembelahan tidak akan muncul yang namanya S cell. Nah, jadi sehingga dengan model seperti ini maka apa apa namanya kesimpulannya? Nah, transformation requires DNA. Artinya apa? Yang bisa masuk ke dalam tubuh bakteri M, ya, itu adalah DNA, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ketika DNA dihilangkan, tidak muncul ini yang merah, kan gitu ya. Maka dari itu DNA disebut sebagai material genetik. Nah, jadi ini penting ya, makanya ini harus paham. Oke, nah dengan beberapa eksperimen tadi, maka muncullah yang namanya ini, ya, yang disebut dengan istilah dogma genetik. Ya, dogma genetik itu DNA bereplikasi, ya, dikopi, diperbanyak, kemudian dia juga bisa mengalami transkripsi, menghasilkan mRNA, kemudian mRNA bisa mengalami translasi, hasilnya adalah protein. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada istilah reverse transcription. Nah, reverse transcription itu transkripsi balik. Artinya apa? mRNA menjadi DNA. Bisa apa enggak? Kalau di virus ada, memang bisa. Gitu. Tapi kalau non-virus, itu tidak bisa. Jadi artinya mRNA tidak bisa diubah menjadi DNA. Jadi ini istilahnya itu reaksinya tidak reverse ya, tidak tidak bereaksi bolak-balik artinya. Tapi kalau di virus mereka bisa. Makanya kita mengenal ada virus RNA dan juga ada virus DNA. Gitu. Oke, mungkin itu kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, untuk ini kembali lagi ke replikasi. Jadi DNA replikasi itu adalah memperbanyak DNA. Tapi di sini ada beberapa teori ya sebenarnya. Ada teori semi konservatif, ada teori konservatif, dan ada teori dispersif. Nah, dari berbagai penelitian yang ada, maka yang ternyata dianut ya dan juga terjadi adalah yang pertama, yaitu teori semi konservatif. Artinya apa? Untian DNA lama yang biru, ya, ya DNA lama yang biru ini dijadikan template atau dijadikan cetakan untuk DNA yang baru. Ya, makanya ini pasti identik. Ya. Jadi yang merah ini yang baru. Saya kira itu aja penjelasannya untuk ini. Coba kita cek lagi. Oh ini sama ini. Ini sebenarnya penjelasan terkait dengan apa namanya yang tadi ya mirip kita bisa lihat di sini ya. Ini. Nah ini yang dianut oleh kita sampai sekarang. Ya. Oke. Nah, terus terkait ini bagaimana DNA mengalami replikasi. Nah, ada satu syarat yaitu apa? Adanya origin of replication atau biasa disebut dengan ORI. Ya. Nah, bedanya di prokariot dan eukariot. Kalau prokariot itu cuma satu saja, ya, orinya, ya, orinya satu. Tapi kalau di eukariot multiple, artinya apa? Origin of replication-nya banyak, tidak hanya satu. Ya kita paham lah prokariot itu ya sel tunggal kayak bakteri. Makanya satu aja cukup. Tapi coba manusia yang berjuta-juta sel membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk sistem organ dan seterusnya. Nah, maka dari itu orinya banyak gitu ya. Oke, mungkin itu. Nah, kemudian ini juga apa?
Dan DNA template tadi sudah saya jelaskan, artinya di sistem organisme DNA yang lama dijadikan template. Kemudian primer yang mengawali reaksi polimerisasi DNA, kemudian arahnya selalu 5 menuju 3, dan protein yang dibutuhkan untuk proses replikasi itu ada beberapa. Ya. Ada primosom atau kompleks protein, kemudian ada helikase, ada DNA binding protein, kemudian ada kirase, ada polimerase, ada primase, dan ada eh, ya saya kira itu ya, sampai primase. Ini kita akan lihat di gambar berikutnya aja ya, karena ini kalau tulisan kurang bisa membayangkan. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ya. Jadi ini nanti juga ada gambarnya yang peran untuk pemanjangan asam nukleotida itu adalah enzim polimerase. Ya, kalau untuk DNA namanya DNA polimerase. Tapi kalau untuk RNA yang mengikuti RNA polimerase. Nanti di gambar ada. Oke, kemudian ada satu lagi nih yang penting, yaitu yang namanya DNA ligase. Jadi fungsinya apa ini ligase? Untuk menyambung fragmen-fragmen oligonukleotida. Artinya ini berfungsi sebagai lemnya, gitu ya. Berfungsi sebagai lem sehingga tersusunlah ya DNA-DNA yang baru dibentuk, ya untayan-untayan nukleotida itu. Oke, kita lihat uh, ini cara kerja DNA polimerase ya sebenarnya. Cara nyambungnya maksudnya, cara nyambungnya ini urutannya seperti ini. Ya. Cuman yang paling penting itu tadi, paling tidak setahu enzim-enzim yang dibutuhkan untuk menyambung. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang saya maksud tadi gambarnya. Di sini sangat jelas. Jadi urutannya ada helikase unwind the parental double helix. Jadi helikase itu membuka, ya, membuka, membuka untayan ganda tadi. Nah, kemudian distabilkan oleh ini yang merah ini tadi apa ya? Ini protein apa tadi? Penstabil, sorry. Nah, balik lagi ya. Nah, ini kompleks protein. Ini DNA binding protein ini tadi ya. Karena fungsinya menstabilkan DNA yang tunggal. Kan sudah dibuka tadi. Sehingga menjadi tunggal. Sudah dibuka oleh helikase, kemudian distabilkan, kemudian diperpanjang. Ya. Ditambahkan yang apa untai gandanya. Oleh apa? Oleh DNA polimerase. Nah, makanya ini untuk memperpanjang. Nah, kemudian kita kenal juga ada fragmen Okazaki, semuanya mirip ya. Kemudian karena ini agak beda ya, agak modelnya itu agak beda dengan yang ini, maka di situ dibutuhkan primase. Ini fungsinya ya untuk membuat primer. Nah, di sini ada RNA primase, kemudian selanjutnya ya, di sini fragmen Okazaki itu dibuat ya tetap menggunakan yang namanya DNA polimerase. Nah, setelah itu, karena ini masih ada yang kosong, ya perlu disambung-sambung lagi, ya perlu disambungkan agar sama dengan yang atas yang dilakukan oleh DNA ligase. Ya, seperti itu. Oke, saya kira itu. Kemudian mungkin masih ada yang di slide berikutnya. Kita lihat. Oh, ini tadi sudah saya jelaskan terkait dogma genetik. Kemudian, oh ini, nah, jadi ini hanya ingin menunjukkan saja bahwa materi genetik berupa DNA itu sangat penting ya, fungsinya dalam organisme. Artinya apa? Karena eh, gen yang mengkode atau DNA yang mengkode protein itu tidak sama setiap manusia atau setiap organisme. Walaupun prosesnya mirip oleh DNA, jadi mRNA, protein, dan protein ini sebenarnya akan menunjukkan atau menampakkan morfologi, menampakkan
eh, metaboliknya bagaimana, kemampuan eh, kalau 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 morfologi atau physical trait kita paham. Kan ini dibentuk oleh protein struktural. Termasuk apa di sini? Warna rambut. Ya. Kalau protein strukturnya hanya mengandung melanin, ya hitam. Warna kulit, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian terkait metabolic trait ini apa? Yang berkaitan dengan proses enzimatik. Artinya apa? Walaupun sama-sama perempuan, walaupun sama-sama laki-laki, kemampuan mencerna makanan berapa jam itu secara umum memang ada waktunya, tapi ada selisih-selisih. Nah, ini terkait itu. Dan dengan salah satunya lagi adalah hormon protein, yang terkait hormon. Nah, ini yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa kita bayi bisa menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, kan gitu ya. Yang itu semuanya melalui proses yang macam-macam. Ya, artinya kalau kita ya dulu ya anak-anak ya kita biasa saja, tapi mulai akhir balik ya kan ada perubahan-perubahan. Nah, itu terkait dengan hormonal gitu ya. Nah, ini juga ditentukan ya dari DNA. Oke, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di terakhir kayaknya ini ya. Nah, gene expression. Nah, sebenarnya ini hanya menunjukkan ini aja ya, secara struktur, sorry, secara morfologi aja perbedaan bagaimana gene expression itu, ekspresi gen itu terjadi di prokariot sama eukariot. Nah, kita semua paham kalau prokariot itu kan mereka tidak punya nukleus. Jadi DNA-nya tersebar aja bebas di sitoplasma. Gitu ya. Nah, karena tersebar bebas, maka ya mengumpul di suatu sisi. Maka yang terjadi ya langsung. Artinya apa? Dari DNA menjadi RNA, kemudian di situ langsung menuju ribosom. Artinya proses transkripsi, proses translasi terjadi di situ plasma. Jadi satu tempat. Ya, sehingga muncullah atau terbentuklah yang namanya polipeptid atau protein. Nah, beda dengan eukariot. Eukariot itu mereka salah yang bisa membedakan dengan prokariot adalah adanya ini nuclear envelope. Jadi ada membran nukleus di sini, ya. Kemudian proses transkripsi terjadi di nukleus. Ya, DNA, kemudian MRP, pre-mRNA diproses dulu, ya. Kemudian splicing itu menghilangkan kan kita paham ada intron exon, splicing itu intron dihilangkan. Ini. Nah, setelah itu apa? Ini mature. Ya, setelah mature RNA-nya ditransport keluar. Artinya keluar itu keluar nukleus. Menuju mana? Menuju sitoplasma. Dan di sini terjadi yang namanya proses translation. Ya. Penerjemahan dari kode yang ada ya, melalui mRNA, nempel ke ribosom, maka muncullah polipeptida atau protein sesuai dengan kode yang dibawa di mRNA atau sesuai kodonnya gitu ya. Nah, seperti itu. Saya kira ini yang penting ya, dari pertemuan uh, kali ini. Ada beberapa slide lagi, tapi penjelasan yang apa namanya terkait dengan pendukung tadi ya. Nah, kita bisa lihat, saya mungkin nggak kupas lagi, ada jin 1, jin 2, jin 3, dan mereka akan nyambung semua. Ya, mereka nyambung semua. Prosesnya ya, ya artinya apa? Eh, Transkripsi mRNA, ya, kemudian muncullah atau disintesis lah ya namanya asam amino sesuai kodon masing-masing. Ya, kalau UGG dapat atau menjadi triptofan, kalau UU menjadi apa ini ya, fenilalanin mungkin begitu ya. Kemudian GGC menjadi glycine, UCA menjadi serine dan seterusnya. Ya. Ini tabel saja yang bisa ditunjukkan di sini. Yang penting yang hijau ya. Jadi ini start codon. Jadi pasti di situ metionin yang paling depan. Nah, hanya satu saja. Tapi kalau stop ada tiga. Ya.
UAA, UAG, UGA, itu stop codon. Jadi setelah stop, ya gantikan yang lain nih, kayak gitu ya. Jadi di depan ini ada metil nih, di belakang pasti ada stop, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan sambung menyambung terus. Nah, ini tadi yang saya jelaskan terkait intron. Ya, ada istilah splicing tadi untuk eukariot. Nah, ini kan. Jadi setelah terbentuk, setelah terjadi transkripsi, sebelum diekspor keluar nukleus, maka ada istilah splicing di sini. Untuk apa? Menghilangkan intron yang merah ini. Ya, dihilangkan, kemudian hanya ada tinggal biru saja, dan di sini akan ditransfer ke sitoplasma untuk sintesa protein. Nah, setelah disintesa, asam amino rantainya sudah terbentuk. Nah, sebelum mature atau sebelum protein dewasa, maka ada proses lagi yaitu post translational modification. Ya. Dan ini dipelajari sendiri di eh, topik-topik yang lebih detail. Ya, tapi saya kira untuk kali ini cukup memahami sampai berbentuk protein. Oke, nah ini untuk sel prokariot. Ya, kalau tadi kita bicara sel eukariot, nah, sekarang kita bicara yang terjadi di sel prokariot. Dan saya kira tadi sempat saya ngomong, operannya cuma satu kan. Nah, ini operannya cuma satu, bagian sini. Kemudian jinnya ada tiga. Ya, jadi gen yang bekerja bersama. Artinya apa? Sekali jalan dapat satu, dua, tiga protein yang bisa ditranslasi gitu ya. Nah, jadi memang ya namanya sel tunggal, bakteri kecil gitu ya. Saya kira memang wajar lah ya mereka hanya butuh satu obrolan ya untuk beberapa gene. Oke, sangat berbeda dengan eh, sistem atau ekspresikan pada eukariot. Nah, baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Ya, oke saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.